Perkenalkan, nama saya Dimas Surya dari FJ5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi persoalan apa yang menjadi hambatan dalam realisasi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Yang kita ketahui sebelumnya, perlindungan dan jaminan hak asasi manusia tidak hanya diperlukan bagi warga negara yang normal, tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi di Indonesia. Diskriminasi yang dimaksud adalah terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Para penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, terutama di ruang publik. Padahal, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Stigma cacat atau disable sudah terlanjur melekat atau menjadi label tersendiri pada diri penyandang disabilitas. Padahal, stigma tersebut tidak dibutuhkan oleh mereka, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera karena stigma tersebut. Banyak persoalan yang menjadi hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia, antara lain tidak adanya balai rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang penyandang disabilitas, dan minimnya infrastruktur serta fasilitas umum untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus mendapatkan kebijakan yang khusus dari pemerintah sebagai bentuk memenuhi hak-hak setiap rakyat Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Adiartanto akan melanjutkan pembahasan tentang upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Indonesia. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam beberapa hal seperti fisik dan mental. Namun bukan berarti mereka tak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sosial sebagaimana sesama masyarakat. Maka dari itu, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia setidaknya sudah mengatur dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena. Selain itu, pemerintah juga mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Tak hanya dalam undang-undang saja untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, namun pemerintah juga mengembangkan program-program bantuan seperti program asistensi penyandang disabilitas berat, program keluarga harapan khusus bagi penyandang disabilitas yang berpusat membantu memberikan seperti alat bantuan khusus dan juga ekonomi serta penyuluhan. Sampai saat ini pemerintah telah mengoptimalkan kebutuhan penyandang disabilitas yang diantaranya yaitu pendidikan inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah di sekolah reguler seperti teman sebayanya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini sebanyak 814 sekolah di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa mencapai 15.181 orang. Kemudian untuk peluang kerja bagi penyandang disabilitas saat ini mulai ada pengoptimalan dari perusahaan-perusahaan seperti PT Trans Retail Indonesia mulai mengoptimalkan rekrutan bagi penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas
dilatih dan diseleksi agar dapat dipekerjakan sebagaimana kebutuhan perusahaan-perusahaan retail di seluruh Indonesia. Saya Argata dari FG5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaminan pemenuhan bagi hak disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, mental, maupun gabungan dari fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non-disabilitas, dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengeluarkan resolusi nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak difabel di Indonesia, atau Development Tool and Human Rights Instrument. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. Hal ini menyebabkan difabel terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difabel yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak daripada orang-orang non-difabel yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Lalu dalam kondisi umum, penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan, sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Dalam sudut pandang terminologi, terdapat beberapa istilah bagi penyandang disabilitas. CRPD memberikan pengertian penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam bermasyarakat. Penyandang disabilitas didudukan sebagai objek hukum dan subjek hukumnya adalah negara atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau aktivitas bagi orang-orang penyandang disabilitas, berupa kegiatan-kegiatan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak penyandang disabilitas diatur dalam bab 3 dari pasal 5 hingga pasal 26. Di dalam CRPD ditegaskan kewajiban negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam CRPD melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan bagian dari hak asasi setiap orang, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Sehingga dalam Undang-Undang 1945 diberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksananya. Permasalahan yang ada saat ini adalah adanya sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan rendahnya tingkat pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas.
Tidak adanya data yang pasti terkait jumlah pekerja penyandang disabilitas baik di sektor swasta maupun non-swasta seperti BUMD, BUMN, dan PNS menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perlindungan penyandang disabilitas. Kuota persyaratan minimal 2% sebagai kewajiban pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, dan juga 1% bagi perusahaan swasta dari jumlah pegawai dalam UU disabilitas ternyata belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan untuk memperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui pengawasan dan penyempurnaan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya mengenai penguatan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan manusia tidak hanya sekedar membangun sumber daya manusia agar unggul dan memiliki daya saing, tetapi termasuk di dalamnya terkait dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar terciptanya Indonesia yang inklusif. Contoh upaya penguatan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah dengan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan menetapkan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berbagai regulasi ini menjadi modalitas yang cukup kuat untuk penguatan pemenuhan hak disabilitas dan peningkatan kesejahteraan disabilitas. Selain menggunakan landasan regulasi tersebut, pemerintah bersama dengan organisasi non-pemerintah juga memperkuatnya dengan membuat indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas atau Disability Right Indicator. Indikator ini berisi berbagai indikator pemenuhan hak disabilitas, yaitu dalam berbagai sektor kehidupan, pengembangan potensi pada penyandang disabilitas, dan pemantauan hak disabilitas. Tentunya, hal ini tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan, pengawalan, serta komitmen bersama yang sifatnya kolaboratif dalam rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari masyarakat untuk memastikan bahwa hal ini betul-betul bisa terimplementasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.